wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramasari SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta 201699606357. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sedih? Tidak. Semuanya bahagia ya? Tidak. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bermanfaat dan lancar sampai akhir nanti. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Siapkan doa mulai. Selesai. Kepada guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Tadi petugas tiket sudah melaksanakan tugasnya? Sudah. Ya. Lihat kelihatan ruang kelasnya sudah cukup bersih ya. Nah, jadi ruangan yang bersih dan nyaman itu juga bisa berpengaruh bagi keberhasilan pembelajaran kita. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Wow. Ya, nah di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran air. Ada yang masih ingat? Apa saja faktor dari pencemaran air? Limbah industri. Ya. Limbah rumah tangga. Ya, ada limbah industri, limbah rumah tangga, sama limbah kampanye. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat dampak dari pencemaran air? Menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan pemandangan, menyebabkan gangguan kesehatan dan pemekatan hayati. Iya, bisa menyebabkan pemekatan hayati. Ya, yang biasa kita lihat di sungai Longgo itu ya. Jadi kelihatan ada tanaman yang menutupi bagian permukaan sungai. Itu juga salah satu dampak dari pencemaran air. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita ya. Kita akan lanjut materi kita. Tapi sebelum itu perhatikan video berikut ini.
seperti apa kelihatannya tanah yang belum tercemar? Subur ya, tanamannya hijau dan subur. Terus ada apa lagi tadi? Hewan ya, ada apa tadi? Ada jangkrik juga ya. Jadi kelihatan semua makhluk hidup yang di sana itu tumbuh dengan baik ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pencemaran tanah ya. Tujuan kita belajar hari ini ya, yang pertama nanti kalian dapat mendeskripsikan pencemaran tanah ya. Jadi kalian akan tahu pencemaran tanah itu yang seperti apa, tanah yang tercemar itu bagaimana ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor terjadinya pencemaran tanah. Jadi kalian nanti tahu apa saja faktor yang menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian yang ketiga, kalian nanti menganalisis pengaruh pencemaran tanah terhadap makhluk hidup. Jadi apa dampaknya terhadap makhluk hidup ya. Pencemaran tanah itu pasti memiliki dampak bagi makhluk hidup yang di sekitarnya. Kemudian kalian nanti akan merancang cara penanggulangan pencemaran tanah. Jadi nanti kalian melakukan penyelidikan dan diskusi untuk memecahkan permasalahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah anorganik ya. Jadi materi ini sangat penting bagi kita ya. Jadi nanti kalian tahu bagaimana atau apa saja yang bisa menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian kita bisa melakukan rencana untuk penanggulangan pencemaran tanah. Ya. Selanjutnya teknik penilaian ya. Jadi yang akan ibu nilai dari kalian yang pertama yaitu sikap kalian ya. Yaitu tentang ketelitian kalian dalam melakukan semua tugas yang diberikan ya. Yang ketiga, jujur. Kemudian tanggung jawab kalian untuk menyelesaikan semua tugasnya ya. Yang kedua, ibu akan menilai keterampilan kalian, yaitu keterampilan presentasi. Jadi nanti setelah kalian melakukan menyusun rencana untuk mengatasi masalah, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi pemecahan masalah kalian ya. Kemudian yang terakhir, pengetahuan. Ibu akan menilai pengetahuan kalian dengan cara Google Form ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal dengan melalui. Nah, sudah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, orientasi masalah, silakan perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar apa ini? Sampah plastik ya. Itu bekas gelas minuman plastik ya. Gelas minuman plastik ya. Nah, sebenarnya sampah plastik ini adalah sampah yang sudah dipilah di sekolah kita ya. Di sekolah kita itu kan sudah melakukan kegiatan pemilahan sampah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Nah, sampah anorganik seperti plastik ini itu juga dipilah lagi ya antara sampah anorganik yang bisa dijual dan tidak bisa dijual. Nah, seperti yang digambar, ini contoh sampah anorganik yang bisa dijual ke tukang gosok ya. Nah, selain dari sampah ini, misalnya sampah bungkus snack, terus sampah apalagi minuman serbuk ya, bungkusnya itu kan tidak bisa dijual atau tidak laku dijual.
Nah, kemudian sampah ini akan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah bersama sampah organik lainnya. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Jadi ini merupakan gambar dari foto TPA Bandungan. Jadi di desa Bandungan itu ada tempat pembuangan akhir sampah. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ya. Tanamnya seperti apa yang ada di TPA? Tidak subur. Ya, karena semuanya tertutupi oleh sampah. Ya, tidak ada tanaman yang tumbuh di sana. Nah, ternyata sekolah kita itu juga salah satu dari pemasok sampah yang ada di TPA Bandungan tersebut. Nah, dari kedua gambar dan fenomena tadi, adakah masalah yang timbul? Ya, apa? Silakan. Dapat mencemari tanah. Ya, sampah dapat mencemari tanah. Terus apa lagi? Bagaimana cara mengatasi sampah agar tidak membuat tanah menjadi tercemar? Ya, bagaimana cara mengatasi sampah plastik agar tidak membuat tanah yang tercemar? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu nanti silakan kalian tuliskan di LKPD yang akan dibagikan. Ya. Sudah dapat LKPD semua ya? Kalau sudah silakan duduk bersama kelompok yang sudah dibagi kemarin. Atau ini sudah satu kelompok ya? Yang ini kurang ya? Kurang ke sana ya? Ya. Sudah duduk bersama kelompoknya ya. Nah, kalau sudah sambil perhatikan LKPD-nya. Nah, di LKPD kalian itu ada di bagian orientasi pada masalah. Itu silakan kalian nanti tuliskan masalah apa yang timbul ya, yang timbul di benak kalian ya. Kemudian setelah itu kalian bisa melakukan penyelidikan untuk memecahkan permasalahan tadi ya. Di LKPD kalian sudah ada daftar ya, daftar yang berisi link tentang video dan beberapa literatur yang bisa membantu kalian untuk memecahkan permasalahan yang timbul tadi. Nah, nanti kalau sudah selesai, setiap kelompok akan maju untuk presentasi ya, dan kelompok lain bisa menanggapi. Sudah jelas? Nah, lakukan semua kegiatan sesuai arahan yang ada di LKPD. Ibu beri waktu 30 menit, cukup ya? Ya, cukup. Nah, kalau cukup silakan mulai.
Sudah selesai ya. Waktunya sudah 30 menit. Sudah selesai semua? Selanjutnya presentasikan hasil pekerjaan kalian. Siapa dulu yang mau presentasi? Ya, waktunya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma. Saya Carita Lisa Ferdina. Saya Nani Sehari. Saya Jaja Ezika. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sampah organik dan anorganik yang telah kita pilah tersebut nantinya akan bercampur lagi di TPA tersebut yang tentu saja dapat memberi dampak pencemaran terhadap tanah yang berada di sekitar TPA tersebut. Berdasarkan kajian literasi dari video, artikel, dan jurnal, macam-macam pengolahan sampah plastik dalam kemasan yang dilakukan. Mengurangi pemakaian plastik, menggunakan kembali plastik yang ada, mendaur ulang sampah plastik, membuat kerajinan dari sampah. Rencana penanggulangan yang akan kami pilih adalah membuat buket bunga mawar plastik. Alat dan bahan: sedotan plastik, gunting kertas, lem. Prosedur kerja. 1. Gunting ujung sedotan secara vertikal, kurang lebih sepanjang 4 cm. 2. Potong bagian yang sudah digunting secara diagonal. 3. Gulung sedotan mengitari potongan kecil tersebut hingga akhir. 4. Lem bagian bawah agar tidak lepas. 5. Tambahkan kelopak dan daun menggunakan sedotan dengan warna berbeda. 6. Ulangi langkah di atas beberapa kali hingga tercipta buket bunga mawar plastik. Alasan memilih cara tersebut: banyak sampah sedotan di sekolah dan cara mengerjakannya yang tidak terlalu rumit. Kesimpulan, kegiatan pembelajaran hari ini membuat kami memahami bahwa sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah. Hambatan yang kami temui dalam kegiatan ini: banyak jenis sampah plastik di sekolah kami, sehingga kami agak kesulitan menentukan jenis sampah plastik yang cocok untuk didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan.
yang mau bertanya? Kenapa sampah plastik tidak dapat diuraikan atau dijual? Bisa diulangi. Kenapa sampah plastik tidak dapat diuraikan atau dijual? Ya, mungkin yang ditanyakan kenapa sampah plastik tidak dapat diuraikan dan ada beberapa sampah plastik yang tidak bisa dijual. Karena plastik tidak memiliki zat pengurai dan juga ada sampah plastik yang dapat dijual seperti cup gelas, botol, dan yang lainnya. Ada pertanyaan lain? Ada? Kalau satu. Tidak ada. Ada pertanyaan? Kelompok satu? Atau tanggapan boleh, tidak hanya pertanyaan, tapi tanggapan dari presentasinya. Ya. Silakan. Jika tidak ada, kami akan mengakhiri presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Nah, tadi semua kelompok sudah maju presentasi semua ya. Bagus sekali, banyak sekali permasalahan pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik yang sudah kalian pecahkan. Tadi kelompok satu ada yang membuat dompet koin ya, dompet koin dari sampah plastik. Kelompok dua ada yang membuat ekobrik ya, ekobrik. Kemudian kelompok tiga tadi buat buket bunga dari sampah plastik. Nah, tadi kelompok dua bagus sekali ya, rencananya mau membuat ekobrik. Jadi untuk membuat satu ekobrik tadi butuh berapa? 200 gram sampah plastik. Nah, itu bisa banyak sekali mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah kita ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, jadi pemecahan masalah kalian tadi sudah cukup bagus semuanya ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Kegiatan pembelajaran hari ini membuat kami memahami bahwa sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah. Dan kami juga dapat ikut menanggulangi pencemaran tanah, yaitu dengan melakukan kegiatan daur ulang sampah plastik. Iya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, yang pertama, sampah plastik itu juga merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran tanah. Ya. Yang kedua, jika sampah plastik ini tidak segera kita atasi, maka tanah yang tercemar sampah plastik ini dapat memberi dampak buruk bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, seperti yang ada di TPA Bandungan tadi ya. Kemudian cara menanggulangi sampah plastik diantaranya adalah mengurangi penggunaan plastik, kemudian menggunakan kembali plastik yang masih dapat digunakan, kemudian melakukan daur ulang sampah plastik. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Seru? Serunya apa? Serunya karena kita bisa membuat rencana untuk penanggulangan permasalahan sampah. Kita bisa ikut serta dalam
menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ada kesulitan dalam kegiatan kita tadi? Tidak ada, semuanya lancar ya, tidak ada permasalahan ya. Nah, lain kali kita bisa melakukan pembelajaran yang seperti ini lagi ya. Jadi kita bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, lanjut di penilaian ya, penilaian pengetahuan ya. Kalian lakukan post test ya. Silakan scan barcode yang ada di depan ya, di depan layar itu, atau yang ada di LKPD kalian di bagian halaman terakhir ya. Nah, silakan lakukan tesnya ya. Barcode itu berisi link Google Form ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah bawa HP ya? Ya, silakan selama 5 menit. Waktunya sudah selesai ya, sudah 10 menit. Sudah selesai semua? Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa persiapkan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemanasan udara. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas diminta untuk mengikuti doa. Duduk siap ya. Doa mulai. Selesai. Guru ini salah. Selamat